Jadilah saya tukang ojek. Oh, sempat ngojek di Jakarta ya? Yes. Saya sempat jadi tukang ojek online di Jakarta. Kita totalnya ratusan juta. Masih di angka ratusan juta. Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Rara Winda di PTV, Persembahan Persurline Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah selalu setia menonton segmen Inspirasiku. Nah, di segmen Inspirasiku kali ini kita akan bertemu dengan pebisnis. Nah, pebisnis ini tuh dia punya usaha yang udah banyak cabangnya di Jember. Dan dia juga terkenal gitu loh. Dia punya usaha makanan ringan, snack, bahan dasar dari makaroni. Yaps, kalau bicara makaroni, di Jember pasti teringat dengan Makarina lagi. Ya udah, kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like dulu, di komen, dan di share ke semua media sosial teman-teman yang ada di rumah. Dan yang bagi baru bergabung dengan Persurline Indonesia, jangan lupa di subscribe ya. Langsung aja kita masuk yuk. Tara, ini dia nih orangnya yang dari tadi kita mau temuin, Mas Helmi Zamrudiansyah. Hai Mas Helmi. Halo, apa kabar? Ya kok Mas Helmi yang tanya ya? Oke Mas Helmi. Mas Helmi maaf nih ya, kita datang ke sini mungkin akan memang mau sharing buat teman-teman semua di rumah. Jadi siapa tahu bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Mas Helmi, jadi kan banyak yang belum tahu nih mungkin ya, walaupun udah sangat terkenal, Mas Helmi kan seorang CEO dan founder dari Makarina dan punya banyak cabang ya. Berapa sih Mas Helmi kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah kalau sekarang sih untuk di Jember aja kita ada 4 cabang ya. 4 cabang di Jember, terus ada 2 di Lumajang, ada 1 di Bondowoso, 1 di Surabaya, 1 di Solo, dan 1 di Jakarta. Di jumlah berapa ya itu ya? Pokoknya totalnya sekitar ada 10 ya. 10 ada 10 cabang. Sekarang. Oke, kalau dari kan 10 cabang bukan yang sedikit nih ya kan, maksudnya usaha makanan ringan dan banyak juga saingannya gitu. Ya. Dari dulu Mas Helmi ini saat merintis Makarina ini apa memang masih sekolah atau sedang mencoba-coba peruntungan atau seperti apa? Ini sedikit sharing nih. Jadi kemarin tuh sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis mulai tahun 2010 kita udah mulai bisnis ya. Jadi 2010 sampai 2020 berarti udah 10 tahun di bisnis. Dan bukan hanya di kuliner tapi di macam-macam, mulai dari fotografer, terus kita juga sempat punya percetakan, terus kita juga sempat bangun bisnis kuliner minuman kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah di situ kita diberikan jatuh bangun dalam bisnis sehingga kita bisa untuk terus belajar. Nah, alhamdulillahnya di 2017 kemarin kita merintis Makarina dengan keilmuan atau pembelajaran kita sebelumnya. Dengan itu kita bisa belajar banyak sehingga di Makarina ini alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang ini. Berarti ya nggak semerta-merta langsung Makarina terus langsung besar ya, banyak banget cobaannya. Ya, jatuh bangunnya sekitar 4 kali ya. Iya. Oke, kalau dari ceritanya Mas Helmi ini kan berarti memang basicnya adalah wirausaha nih. Kalau boleh tahu ya, kenapa sih kok nggak nyoba peruntungan kayak di kerja atau jadi pegawai, bukan wirausaha aja gitu? Ya. Sempet sih kalau untuk kerja ikut orang kita 2008 itu udah mulai kerja ikut orang kan ya, sampai 2010. Nah 2010 itu mulailah kita mencoba peruntungan di usaha, di bisnis. Dan di 2012 sempat bangkrut kan. Jadi dari 2012 itu karena kita bangkrut, terus kita juga harus bayar cicilan di bank gitu ya. Kita udah nggak punya ide lagi bagaimana untuk ngebayar bank itu, sehingga di 2012 itu kita sempat juga untuk sambil kerja ikut orang. Akhirnya sampai 3 tahun usaha kita tetap jalan, tapi untuk melunasi bank itu tadi pakai uang gaji gitu ya. Nah sampai 2015 kita udah lunas, kita fokus di bisnis lagi. Mulai bisnis kuliner itu di 2015 sih gitu. Dan akhirnya tercetus nih ide Makarina, makaroni rasa-rasa seperti itu. Bagaimana Mas prosesnya? Ya, jadi lanjut ya, kata tadi kan sampai 2015 Helmi udah lunasin utang nih. Helmi terus bikin bisnis usaha minuman cendol pas itu 2015 sampai 2015 akhir. Alhamdulillah bangkrut lagi. Karena musim penghujan datang. Kalau musim penghujan siapa sih yang mau beli es gitu kan?
Sehingga Helmi berpindah bisnis ke minuman coklat. Jadi Helmi kenapa kok mikir coklat gitu kan? Karena coklat itu menurut Helmi kalau pas musim hujan kita bisa minum coklat hangat. Kalau pas musim panas kita bisa minum es coklat. Nah, sehingga dari situ kita munculin ide varian minuman coklat itu sampai 2016 1 tahun ya kita bangun, dan itu 1 tahun udah 21 outlet. Tapi justru kecepatan. Jadi kecepatannya itu justru jadi bumerang buat Helmi. Helmi benar-benar nggak bisa ngedevelopnya, Helmi nggak bisa memanagenya, sehingga bangkrut lah. Nah, bangkrut itu kita kan terima dari 19 investor pas itu ya. Yang satu investornya sekitar 12 juta. Lumayan ya Mas ya. Jadi pas itu bangkrutnya 230 juta. Helmi harus kembaliin uang pada tahun 2016 akhir. Nah, itu Helmi harus kembaliin uang 230 juta dan Helmi nggak punya ide gimana caranya ngelunasin utang 230 juta. Akhirnya hijrahlah kita ke Jakarta. Di Jakarta belangsak. Kita nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal ya, terus nggak ada penghasilan juga. Helmi pikirannya pas ke Jakarta itu nyari opportunity atau nyari peluang gimana caranya minuman coklat ini bisa berkembang lagi di Jakarta. Nah, tapi begitu di Jakarta ternyata nggak semudah itu. Justru lebih sulit. Mikirnya tadi kan kita di kota Jember bisa nih. Kalau di kota besar pasti lebih gampang, mikirnya gitu. Ternyata salah. Kalau di kota kecil aja nggak bisa, apalagi di kota gede. Iya, karena pas itu di kota Jakarta untuk minuman coklat nggak ngehit sama sekali. Jadi di sana udah mulai muncul Thai tea, udah muncul minuman-minuman bubble kayak gitu. Jadi itu benar-benar jadi waduh, kayaknya salah nih saya ke Jakarta. Tapi seiring berjalannya waktu sehingga saya harus memikirkan gimana saya bertahan di Jakarta. Jadilah saya tukang ojek. Sempat ngojek di Jakarta ya? Yes. Saya sempat jadi tukang ojek online di Jakarta. Jadi saya pas itu ikut yang pakai jaket orange ya. Kan ada yang jaket hijau ya kan. Ini belum masuk ya iklannya. Jadi ada yang pakai jaket orange. Itu saya ikut selama 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu saya terus berkeliling kota Jakarta gitu kan. Jadi marahin orang karena nggak tahu jalan kok jadi driver gitu kan. Nah, dari situ suatu ketika saya itu tiba-tiba diminta untuk penumpang saya untuk nganter mereka ke salah satu tempat usaha makaroni. Nah, di usaha makaroni itu saya ngeliat, wih, ini makaroni dijual di sebuah ruko gitu ya. Loh, terus kok bisa serame ini? Apa sih hebatnya gitu kan? Nah, cobalah Helmi masuk ke dalam situ, terus Helmi ngeliat-ngeliat dan Helmi coba beli. Dari Helmi coba beli, di situ menemukan banyak celah. Wah, itu makanan makaroni yang kayak gini aja, ramenya, antrinya segitu banyak gitu kan. Nah, ini kayaknya Helmi bisa nih bikin yang kayak gini, bahkan bisa lebih enak. Helmi mikirnya gitu. Ya kan? Akhirnya dari situ, oke deh, kalau gitu Helmi bikin deh makaroni nanti di Jember. Ini saatnya Helmi pulang kayaknya. Helmi mau bawa makanan makaroni ini untuk kita produksi di Jember. Tapi namanya apa ya gitu kan? Pas saat itu karena Helmi pas di minuman coklat kemarin terlalu sibuk nih sama usaha Helmi gitu ya. Jadi bener-bener ngelupain keluarga gitu loh. Ngelupain keluarga. Dan sedangkan sekarang Helmi mau ngerintis usaha lagi. Ini gimana caranya biar quality time ini sama keluarga biar terjaga gitu ya. Jadi coba deh ini nanti Helmi bikin sebuah brand makaroni yang saya dedikasikan untuk istri. Nah, kebetulan istri saya kan namanya Ina. Oh, gitu. Jadi Makarina itu adalah makaroninya Ina. Sebenarnya bucin gitu. ya. Oh, bucin banget kalau Helmi bucin banget. Iya. Iya, sebenarnya kalau flashback lagi sih mulai SMA memang Helmi bucin ya. Oh, gitu. Tapi terbawa sampai saat ini gitu. Tapi begitu Helmi kenal dunia bisnis sempet lupa karena yang Helmi kejar pas itu duit gitu. Akhirnya sampai Helmi jatuh di angka 230 juta itu benar-benar Helmi tobat nih. Oke, kayaknya buat apa sih kita hidup gitu kan kalau nggak buat keluarga ya. Jadi dari situ Helmi disadarkan, alhamdulillah di Jakarta itu banyak banget insight yang membuat Helmi berubah gitu ya. Sehingga Helmi pulang ke Jember membawa brand Makarina dan kita mulai riset, kita ngumpulin tim, kita patungan sama tim, kita bangun bisnis Makarina ini dengan modal 3 juta awalnya. Dengan 3 juta sekarang udah punya 10 cabang lebih ya. Alhamdulillah. Mungkin itu juga doa keluarganya Mas Helmi karena Mas Helmi lupa jadi didoakan ada cobaan seperti itu Yes. di tahun 2016-nya. Bener banget. Jadi hidayahnya dari situ sih kalau kita melihat flashback lagi. Kenapa sih Helmi kok diberikan kegagalan? Bisa jadi karena kualitas waktu Helmi selama ini kurang baik ya.
sama keluarga terutama. Nah sehingga Helmi diajarin dulu nih sama Allah SWT supaya ini nih ujian buat kamu nih, kalau kamu lupa sama keluarga akhirnya gini jadinya. Nah, pas Helmi ingat lagi barulah Helmi dikasih petunjuk-petunjuk, ya Makarina ini jalan. Jadi memang keluarga itu yang utama karena doa juga dari keluarga. Betul banget. Setuju. Nah kalau dari itu kan sebelum adanya Makarina Mas Helmi, kira-kira kalau selama udah ada Makarina nih dengan banyak cabang dan ya kan udah banyak sering juga ngisi experience segala macam, itu kira-kira sukanya apa, dukanya apa gitu. Mungkin jadi yang udah punya usaha, teman-teman di rumah itu bisa belajar juga kalau ada masalah atau problem yang sama dengan Mas Helmi, mungkin oh seperti ini solusinya gitu. Mungkin apa suka dukanya selama mengembangkan Makarina? Ya, kalau di bisnis, karena bisnis dan manajemen itu sebuah passion ya buat saya. Jadi lebih banyak sukanya kayaknya. Terutama hobi ya. Terutama kalau orderan lagi banyak nih ya. Suka banget. Jadi pas orderan banyak ya kita paniknya mungkin gimana produksinya bisa tetap sesuai dengan seimbangin. permintaan. Betul. Nah, tapi ya mungkin dukanya di saat drop. Oh, kenapa ya kok drop? Justru karena Helmi sekarang sudah banyak belajar juga ya. Kenapa ya kok drop? Oh, bisa jadi karena ini memang caranya Allah untuk ngingetin. Ayo, ingat lagi yuk. Ya, Jangan sampai lupa. lagi. Bisa jadi gitu. Soalnya kemarin memang sempat tuh kan beberapa kali pameran, kita sampai sebulan itu bisa 4 sampai 5 kali pameran gitu. Di luar kota? Di luar kota. Oh. Jadi di Jakarta, Bandung, Solo, Jogja itu barengan gitu kan. Nah, sampai kita bagi tim gitu kan. Nah, bisa jadi sekarang di tahun 2020 adanya pandemi gitu kan. Sekarang di rumah terus. Jadi kesempatan ya buat keluarga ya. Bener. Tapi justru dari situ pasti ada hikmahnya ya, dari setiap kejadian itu selalu ada hikmah. Jadi baik itu pas kita kencang ada hikmahnya, pas kita sepi gini juga ada hikmahnya. Intinya kita harus imani dari setiap kejadian itu. Bersyukur aja sih ya, yang apa yang terjadi itu kan disyukuri aja. Betul banget. Nah Mas Helmi kalau bicara tentang laris manis gitu ya, Mas Helmi kan seneng banyak orderan gitu. Gimana sih Mas Helmi cara mempromosikan Makarina? Karena kan banyak juga nih ya produk lokal yang mungkin belum berkembang karena salah cara promosi, atau seperti apa cara Mas Helmi mempromosikan Makarina biar banyak yang lebih tahu Makarina? Ya, sebenarnya kalau untuk promosi ini adalah strategi yang banyak banyak yang dilakukan orang selama ini melalui media sosial atau Instagram atau mungkin Facebook gitu ya. Nah, intinya kalau kita mau promosi di Facebook, Instagram dan sosial media lainnya, intinya diperlukan keistiqomahan. Kuncinya satu itu tok wis. Istiqomah aja, berikan edukasi, berikan konten-konten yang kreatif, walaupun konten-kontennya konten receh gitu ya. Tapi yang penting istiqomahnya. Nah, dari situ akhirnya orang yang tadinya belum tahu jadi tahu, orang yang tadinya sudah tahu jadi pengen. Nah, gitu. Jadi selain itu juga kita juga perlu perbaiki juga dari kualitas dari produksinya. Artinya gimana? Kalau dulu nih Helmi goreng makaroni, ya habis digoreng disaring udah gitu kan, dibumbuin gitu kan. Nah tapi kalau sekarang tuh kita harus terus adakan peningkatan kualitas, baik itu dari segi rasa, baik itu dari segi teksturnya, bahkan kemasannya. Ini juga berpengaruh dengan adanya repeat order dari para konsumen kita. Kalau misalkan kita produknya ibaratnya kurang ngangenin atau produknya hanya satu kali beli pengen tahu, segitu-segitu aja, akhirnya kita malah capek untuk promosi tapi orangnya pelanggan kita nggak beli lagi gitu. Jadi cuma sekali beli udah hilang. Nggak beli lagi ya. Nah alhamdulillah kalau di Makarina ini kan karena kita terus perbaiki kualitas, baik itu dari segi produksi, pelayanan dan juga promosinya kita kencengin, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah juga untuk penjualannya gitu sih. Tapi banyak juga yang kadang itu ngalamin kayak wirausaha itu di saat akan mempromosikan lewat media sosial kadang belum waktunya berkembang, jadi mereka tuh udah stop gitu loh Mas untuk promosi, ternyata nggak ada yang respon nih produk kita gitu. Mungkin mereka kan kayak yang tadi Mas Helmi bilang kurang istiqomah atau mereka menyerah gitu kan. Mungkin apa sih kiat gitu tipsnya, kayak kan pasti Makarina juga nggak langsung naik ya followernya 4.000 sekian kan, pasti tidak gitu kan, bener. Dari yang hanya 1-2 gitu. Mungkin apa yang bisa dilakukan buat teman-teman di rumah nih yang baru merintis usaha dengan Instagramnya followernya kenapa sedikit ya gitu. Mungkin apa nih tipsnya Mas Helmi? Oke, kalau secara secara duniawinya aja ya. Caranya sih kalau Helmi sendiri terus belajar. Artinya apa? Kemauan untuk terus belajar kita itu harus kita gali terus.
misalkan kita udah posting 1 kali, 2 kali, 3 kali kok mengalami penurunan gitu ya. Nah, kita evaluasi kira-kira apa nih. Terus kita perlu belajar nih bagaimana sih caranya nambah follower, bagaimana sih caranya promosi yang tepat, bagaimana sih ngedukasi supaya pelanggan ini bisa pesan lagi dan pesan lagi. Nah, itu semuanya ada ilmunya sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya kemauan kita untuk terus belajar, itu akan menambahkan kita untuk semangat untuk terus memberikan sesuatu yang baru gitu. Karena apa? Di saat kita belajar, disitulah pintu keilmuan terbuka. Nah, saat pintu keilmuan itu terbuka, datanglah rezeki di situ. Jadi jangan menyerah dulu gitu ya, coba aja lagi, dicoba lagi aja. Betul, dicoba dengan evaluasi tentunya. Jadi dicoba lagi dengan jangan jalan yang sama gitu loh. Jadi kita coba dengan cara-cara yang berbeda, dari situ kita belajar. Mungkin juga dari produknya ya Mas, kualitas produknya kan juga harus tetap diperhatikan yang utama gitu. Iya, jadi banyak faktor ya, termasuk tadi produknya memang harus oke. Terus dari segi kemasannya, dari segi pelayanannya, dari segi kemudahan mendapatkan produknya atau jalur distribusinya. Ini sebenarnya banyak faktor sih yang memang benar-benar harus diperhatikan untuk pebisnis. Pengembangan usahanya gitu ya Mas. Betul. Nah, di sini juga Helmi kan akhirnya jadi banyak belajar juga gitu. Jadi banyak belajar sehingga semangat itu terus ada gitu. Kayak nggak pernah mati api semangatnya untuk terus belajar. Pengen tahu gimana biar berkembang gitu. Betul, ya, makin dicari kok makin banyak gitu ya PR-nya gitu kan. Apa lagi yang kurang gitu. Nah, itu. Jadi kadang kan kalau teman-teman atau pelaku-pelaku usaha UKM yang startup gitu kan biasanya 1 bulan semangat, 2 bulan makin semangat, 3 bulan semangat, bulan keempat mulai down. Nah itu kendornya itu yang mungkin kemauan untuk belajarnya kurang. Ya, bisa jadi mereka terlalu puas dengan hasil sehingga dia terlena dan nggak ngejar sesuatu apa untuk menambah aktualisasi dirinya kurang sehingga gitu. Nah, kalau teman-teman ya yang follow Instagramnya Makarina gitu, pasti kan teman-teman juga sering tahu nih ada giveaway gitu ya Mas, sering bagi-bagi handphone, bahkan even iPhone gitu. Terus ada liburan ke Kuala Lumpur kalau nggak salah gitu. Jadi kok misalnya kan pasti ada naik dan turunnya, up and down-nya, tapi Mas Helmi dan tim bisa untuk tetap bagi-bagi giveaway gitu. Itu gimana sih Mas prosesnya, dan mungkin itu juga apa bisa menjadi tips buat teman-teman di rumah, atau apa sih yang membuat Mas Helmi berpikir untuk mengadakan giveaway seperti itu? Ya, baik. Jadi gini ya, kalau Helmi mulai awal berdirinya Makarina dan tim itu sudah pakemin bahwa Makarina ini bukanlah tempat kita untuk mendapatkan untung atau mendapatkan uang, tapi justru Makarina ini adalah tempat kita untuk belajar bagaimana kita bisa mendevelop sesuatu sehingga ini bisa menjadikan saluran manfaat untuk orang lain gitu. Nah, jadi kalau orientasinya kita udah belajar, kalau kita dapat bonusnya nih atau dapat duitnya, yaitu kita anggap sebagai bonus gitu aja. Jadi orientasinya nggak ada yang lain kecuali belajar. Nah, terus kok bisa ini Mas, kok bisa tetap survive? Ya karena kita terus belajar gitu. Dengan orientasi kita terus belajar sehingga kita tuh ngerasa kurang puas terus gitu, karena ilmu itu kan semakin dicari semakin banyak ya. Nah, sedangkan aliran cash flow-nya makin kenceng gitu dan makin nggak bisa ditolak gitu. Nah, kita menjalankan atau mencari yang namanya sumber uang itu sendiri. Nah, kebanyakan UKM startup itu kan kalau teman-teman mencoba untuk nyari keuntungan, nyari profit, udah ngitung duluan nih kalau omset sekian, untungnya berapa gitu kan. Nah, kalau kita justru kalau kita melakukan ini, untungnya buat mereka apa? Justru untung buat konsumennya. Yes, kita pikirin dulu gimana caranya kita nguntungin konsumen, gimana caranya kita nguntungin karyawan, gimana caranya kita nguntungin supplier. Nah, kalau supplier untung, pelanggan untung, karyawan untung, kita pasti untung. Insya Allah. Insya Allah cukup. Ya, jadi kalau ngomongin untung kesannya kok pasti banyak nih untungnya gitu. Nah, tapi kalau cukup, ya cukup buat makan, cukup buat beli baju, cukup buat beli mobil. Bukan cukup lagi cukup ya kan. Intinya cukup, alhamdulillah. Jadi saat kita ngomong cukup, disitulah rasa syukurnya turun. Nah, di saat kita merasakan rasa syukur itu sendiri dan kita mencari keberkahan dalam prosesnya, insya Allah keberkahan itu akan terus mengalir. Gitu sih. Kalau tadi bicara tentang menguntungkan konsumen, kalau menguntungkan konsumen itu apa yang dimaksud dengan kepuasan konsumen, atau maksudnya gimana sih Mas, kenapa kok kita harus menguntungkan konsumen? Ya,
mulai awal kita juga mau bangun Makarina itu kan juga mikir ya, kemarin kita sempat belajar gitu kan ke pabrikan yang sudah produksi makaroni sebelumnya. Cuman kita miris gitu loh ngelihat proses produksinya, terus ngelihat bahan baku produksinya. Wah, ini kalau misalkan orang makan gini berkelanjutan kayaknya bakalan rugi nih pelanggan. Kenapa? Kok? Karena bisa jadi sakit, bisa jadi ini kan gitu. Nah, jadi kita coba deh kita cari supplier bumbu yang benar-benar teruji gitu ya. Maksudnya aman untuk dikonsumsi, kita nggak pakai campuran bahan-bahan yang berbahaya kayak gitu. Nah, jadi kita mikirin, yuk kita bikin produk yang nguntungin konsumen dari segi produknya sehat, halal, toyib gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ada lebihnya nih, untungnya ada lebihnya. Nah, itu bisa buat giveaway atau mungkin bonus buat mereka gitu. Kadang kita ada beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1. Bahkan kemarin kita promo kemerdekaan beli 1 gratis 7. 7 ya, gratis 1 ya? Iya, beli 1 gratis 7 gitu kan. Nah, itu orang mungkin mikir, wah ini apa nggak rugi ya? Ya, itu walau alam gitu. Kalau ngomongin rugi, untung rugi itu kan bukan kita. Yang kita omongin adalah bagaimana kita bisa berbisnis, belajar, dan membangun hubungan baik sama orang. Intinya itu sih. Berarti kan memang bukan orientasinya, kembali lagi bukan keuntungan secara pribadi ya, yes. Mas ya. Jadi bagaimana menguntungkan orang lain. Iya. Mas Helmi ini selain memang dengan tim ya pastinya, kalau secara pribadi sih sudah dipastikan humble ya kan. Amin. Kalau dengan tim juga memang mulia karena membuka usaha selain karena hobi, tapi orientasinya juga bukan hanya keuntungan pribadi, tapi keuntungan konsumen dan bahkan pegawainya yang udah banyak ya Mas, karena cabangnya kan juga banyak ya. Ada 2 lusin sekarang. 2 lusin ya. Pegawainya 2 lusin. Satu kodi lebih ya. Nah, kita lanjut nih ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih, Makarina kan dengan banyak cabangnya itu berapa sih rata-rata kapasitas produksinya dalam sehari? Ya, kalau sekarang untuk kapasitas produksi kita, untuk kapasitasnya nih ya, kita 500 kilo per hari. Cuman kalau untuk permintaan kita baru 200 kilo per hari. Jadi masih ada space sekitar 300 kilo per hari itu yang kita masih off-in gitu. Karena memang khawatirnya nanti tiba-tiba ada orderan membludak gitu kan. Atau mungkin butuh ekspor, butuh cepat gitu ya. Amin. Jadi kita memang untuk kapasitasnya udah 500 kilo, cuman untuk sekarang permintaan masih 200 kilo. Itu apa berdampak dari, maaf ya Mas, pandemi sekarang? Atau maksudnya enggak ya? Enggak, jadi alhamdulillah ya kemarin untuk masa pandemi memang outlet kita tutup, tapi untuk penjualan secara online kita masih tetap running ya, sehingga maksudnya untuk mencukupkan biaya hidup ya masih cukup gitu, nggak yang panik, aduh gimana dong, berdampak gitu ya? Enggak. Dan kita masih gaji pegawai juga pas itu. Oh, belum ada yang kayak sampai bila ada PHK dan segala macam gitu ya? Iya. Nah, karena produksinya kapasitasnya juga sampai 200 kilo gitu ya, cabangnya juga banyak. Kita sekarang bicara tentang yang agak intim istilahnya. Omset gitu Mas, pendapatannya Mas berapa sih Mas dari Makarina sendiri omsetnya ini? Ya, kalau untuk omset kotor kita totalnya ratusan juta. Masih di angka ratusan juta. Bersihnya? Berarti bersihnya masih puluhan juta. Masih puluhan juta. Ya tapi kan lumayan lah ya, cukup buat beli mobil, cukup untuk ditabung. Oke. Kemudian kalau untuk karyawan kan memang tidak ada PHK dari awal gitu. Apa semakin lama itu semakin bertambah dan berapa Mas totalnya sekarang Mas? Ya, jadi kalau untuk total karyawan awalnya kita kan mulai 1 nambah, tenaga pegawai 2, terus nambah ya sampai sekarang alhamdulillah udah 24 pegawai. Dan kalau ngomongin turnovernya, pergantian pegawai itu biasanya mereka keluar atau berhenti itu karena ada tawaran pekerjaan di luar kota, atau misalkan mereka pindah tempat tinggal gitu ya di luar kota kayak gitu sih. Kalau untuk teman-teman yang sampai sekarang survive itu memang udah pada teman-teman yang lama, udah pada senior semua. Kenapa mereka nyaman? Ya karena budaya yang kita bangun sebenarnya. Jadi budaya yang kita bangun itu adalah budaya keberkahan, budaya kekeluargaan, sehingga kita itu benar-benar bisa mengedukasi teman-teman apa sih pentingnya kita dalam hidup ini gitu. Jadi kita tahu bagaimana memberikan prioritas yang terbaik buat teman-teman sehingga teman-teman betah. Bukan kayak hanya sekedar tempat kerja tapi rumah gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Jadi udah kita anggap keluarga sendiri. Kalau yang di luar kota bagaimana Mas karyawannya Mas? Ya kalau untuk yang di luar kota memang itu ini ya tergantung sama franchise-nya masing-masing sih, atau mitra kita sendiri.
Jadi yang jelas kita sudah berikan SOP. Jadi di SOP itu ada secara tertulis dan juga ada secara video. Jadi mereka bagaimana sih mengimplementasikan strategi yang udah kita tulis itu, bisa mereka melihat videonya gitu. Jadi walaupun teman-teman yang di luar kota itu nggak langsung training di Jember, tapi mereka juga udah bisa melalui video itu dia bisa melihat tutorial untuk bisa belajar untuk melayani pelanggan seperti itu. Nah, tentang outlet yang di luar kota ini ya Mas, apakah ini kan kita tidak dikontrol langsung dari Mas Helmi dan tim gitu, itu pernah nggak sih Mas ada kondisi yang memang harus ternyata ditutup gitu, harus masa tersulitnya Makarina gitu, kayak ya harus menutup outlet satu di luar kota atau seperti apa? Nah, ini sih memang kalau mungkin kita punya spesialisasi masing-masing ya di sebuah bisnis. Kalau Helmi memang spesialisasinya lebih ke riset dan produksi. Nah, sedangkan kalau untuk manajemen SDM yang di luar kota ini memang kita lemah, terutama di pemasaran di luar kota. Nah, ini kita masih belum menemukan pola keberhasilannya. Nah, dari situ justru Helmi terus ingin belajar gitu, bagaimana sih kita supaya bisa mendapatkan keilmuan untuk bisa mempromosikan itu di luar kota, dan outlet-outlet di luar kota juga bisa seramai kayak yang di Jember. Nah, ini kita masih terus riset, masih malah terus perlu belajar sih. Dengan pencapaian Makarina sekarang ya Mas, kira-kira apa ya Mas yang belum tercapai gitu, cita-cita apa yang belum tercapai dari Makarina sendiri gitu, walaupun ya Mas Helmi kan pasti akan belajar terus mengembangkan gitu, tapi apa sih keinginan yang terpendam yang belum tercapai Mas? Ya, kalau untuk cita-cita Makarina memang nantinya Makarina ini akan menjadi sebuah pabrik makaroni gitu kan. Jadi nama Makarina sendiri sudah mencerminkan bahwa Makarina ini adalah makaroninya Indonesia. Nantinya saat kita punya pabrik, bisa jadi kita mensuplai pasta atau produk makaroni dari seluruh Indonesia maupun mancanegara. Itu berasal dari Makarina, makaroninya Indonesia. Makarina, makaroni Indonesia gitu ya Mas ya. Betul. Kok matching dengan Makarina Mbak Ina gitu ya Nah, kan Mas iya, ya. makanya. Dari situ juga kita bikin yang namanya CV-nya, CV Makarindo Berkah Group. Oh, Artinya ya Makarina, makaroninya Indonesia gitu, Makarindo Berkah Group. mungkin itu goals utamanya ya Mas. Mungkin ada cita-cita selain itu yang kecil-kecilan yang akan dilaksanakan yang ingin dicapai Mas? Ya, untuk ke depan ini insya Allah 1-2 bulan kemudian 1 bulan ke depan ini kita akan membuat sebuah produk yang namanya Makarina Karnival. Makarina Karnival ini apa? Makarina Karnival ini adalah makaroni yang diciptakan dari kota Jember, kota Karnival gitu. Oh, gitu. Nah, jadi kita juga udah kerjasama sama pihak GFC. Kita udah tanda tangan MOU bahwa produk Makarina Karnival ini adalah sebuah produk official produk dari GFC. Oh, berarti Jadi ini lokal. poin kita untuk bisa dikenal dunia. Saatnya ini ya. Saatnya. Jadi teman-teman ditunggu nih ya makaroni karnivalnya. Ya, Makarina Karnival itu seperti apa? Kalian wajib coba. Nanti saat JFC launchingnya? Ya, sebenarnya sebelum JFC kita udah mulai jual sih. Sebelum JFC kita mulai jual, itu fungsinya untuk apa? Untuk mengedukasi bahwa di Jember ini ada produk lokal yang sangat pengen membawa nama Jember menjadi kota karnival dunia. Kayak gitu. Jadi kita bersumbangsi untuk membawa nama Jember ini sebagai kota karnival dunia. Dari mana sih Mas ide-idenya gitu, siapa yang menginspirasi Mas Helmi, kenapa bisa akhirnya mempunyai ide diduetkan sama GFC gitu, makaroni X GFC gitu. Dari mana sih Mas inspirasinya selama ini tuh? Ya, jadi ini kayak yang memang dikasih jalannya gitu aja sih. Jadi tiba-tiba kapan hari itu manajer GFC tiba-tiba datang ke sini, terus tiba-tiba ngajakin Helmi untuk menjadi mentor di sana gitu kan. Nah, dari situ Helmi sempat beberapa kali ngobrol, gimana kalau misalkan kita bikin makanan karnival ya. Jadi seolah-olah kayak memang sudah diaturnya kayak gitu ya. Jadi itulah, di saat kita memiliki pondasi keberkahan ya, maka pundi-pundi rezeki itu akan mencari kalian nggak perlu nyarinya gitu. Berkah, yang penting berkah dulu. Insya Allah. Oke. Di balik semua keberkahan yang diterima Mas Helmi, semua kesuksesan yang udah mungkin dicapai saat ini, yang paling memotivasi Mas Helmi, yang paling mensupport Mas Helmi itu siapa? Di balik seorang Helmi Zamrudiansyah itu siapa Mas yang paling berperan dalam hidupnya Mas Helmi? Yang sangat berperan yaitu mama saya ya. Ibu ya yang pasti. Ya, mama saya itu orang yang luar biasa. Dia seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri gitu kan. Karena sejak saya kelas 4 SD sudah berpisah sama ayah, terus
pada saat saya bangkrut pun ayah juga meninggal gitu kan. Jadi benar-benar mama itu sosok yang selalu menginspirasi Helmi, memberikan motivasi ke Helmi, memberikan semangat ke Helmi, dan yang paling penting doa orang tua itu. Doa orang tua itu powerful. Nah, selain doa orang tua, ada juga yang namanya doa istri. Jadi doa orang tua wanita dan doa istri ini merupakan sayap bidadari yang mengepakkan sayapnya Helmi bisa sampai terbang kayak sekarang. Kanan kiri gitu ya, Yes, harus seimbang harus ya. seimbang tuh. Jadi sekarang nggak ada lagi yang Helmi kejar kecuali bahagiakan orang tua dan bahagiakan istri. Wah, Dan anak gitu. berarti memang orang tuanya Mas Helmi dan istrinya Mas Helmi yang jadi semangat buat Mas Helmi terus Betul. membuka usaha, terus belajar lagi seperti itu ya Mas Helmi. Oke nih teman-teman, mungkin selama ini kan kita hanya bisa mendengar Mas Helmi kesuksesannya, achievementnya dari Makarina dan usaha-usaha yang sebelum-sebelumnya. Nah, Mas Helmi bisa nggak sih bagi tips buat teman-teman yang masih muda dan mau berwirausaha, terutama kan di masa saat ini kan sulit ya, banyak yang ter-PHK akhirnya beralih ke wirausaha gitu. Mungkin tips apa yang bisa di-sharing ke teman-teman sehingga nantinya mereka itu percaya diri dan berani untuk melanjutkan hidupnya dengan berwirausaha seperti itu. Betul. Nah, percaya diri itu perlu teman-teman ya. Tapi kerendahan hati itu lebih penting. Jadi kadang kita kalau udah over pede, biasanya kita sombong gitu kan. Nah, justru itu teman-teman di sini kalau ingin menjadi entrepreneur yang sukses, teman-teman itu harus merendahkan hati kalian. Kenapa? Dengan kerendahan hati, maka pintu keilmuan akan terbuka. Nah, di saat pintu keilmuan terbuka, maka disitulah rezeki akan mengalir. Gitu. Berarti yang penting tetap humble, tetap mau sharing sama teman-temannya Insya gitu Allah. ya Mas. Iya benar banget sih. Jadi memang jangan pernah puas dengan apa yang kalian dapat, tapi justru carilah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Asik. Sampai jauh ya dari Iya. Masa kita kalah sama Cina? Iya, gitu. jangan berhenti berusaha dan belajar. Yes, terus berusaha dan terus belajar. Intinya itu. Oke, Mas Helmi terima kasih nih ya karena udah banyak sharing sama kita, banyak memberikan ilmu dan pencerahan. Mungkin Mas Helmi nanti akan lebih banyak lagi usaha-usahanya karena Mas Helmi juga berbagi ilmu dengan kita Amin, gitu. Karena amin. kan yang penting rendah hati seperti yang tadi disampaikan. Amin. Gitu. Nah, karena juga udah di ending video, di akhir video kita akan membagikan kuis buat teman-teman di rumah nih ya, karena kan tadi sudah dijanjikan di awal. Jadi ada satu pertanyaan untuk 3 orang pemenang. Sekarang saatnya kita akan membacakan satu pertanyaan yang akan dimenangkan oleh 3 pemenang, dan pertanyaannya, dari mana Mas Helmi terinspirasi nama Makarina? Oke, langsung dijawab ya. Dan hadiahnya, pemenang pertama akan mendapatkan voucher menginap dan 2 orang pemenang lainnya mendapatkan voucher belanja sebesar 250.000 untuk masing-masing pemenang. Dan untuk caranya, langsung aja lihat di Instagramnya @jembertoursfair. Nah, selanjutnya ada juga kuis dari Mas Helmi nih yang akan membagikan hadiah khusus dari Makarina. Tuh, buat kalian yang lagi nonton video ini, kalian bisa mendapatkan Makarina secara gratis. Ada 2 varian yang kita kasih free ya. Ada rasa coklat dan rasa original. Caranya cukup gampang. Kalian tunjukin aja cara makan asyik, makan Makarina shake. Tunjukkan cara asyik kalian untuk makan Makarina shake. Maka dari situ kalian upload videonya di story IG ya. Lalu di tag di @makarina.id dan @makarina_jember. Dari situ kalian akan bisa mendapatkan free Makarina yang langsung bisa diambil di Jetos. Makarina shake yang ini ya. Ya, Makarina shake yang ini. Oke, berarti itu udah disebutkan. Ditunggu buat pemenang-pemenangnya. Jangan lupa juga diupload videonya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video dari kita bermanfaat, terutama dari Mas Helmi ya yang banyak memberikan inspirasi. Amin. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke media sosial teman-teman semuanya. Dan yang belum bergabung dengan Perseroan Indonesia, langsung aja di subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.